Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kali ini zat aditif dan B3. Apa itu zat aditif? Kebanyakan orang mengatakan zat aditif itu obat-obatan, kemudian kecanduan. Padahal jauh sangat berbeda aditif dengan adiktif. Apa itu aditif? Dapat dilihat dari gambar seperti ini. Kira-kira ada yang menerka-nerka apa dia zat aditif ini? Yuk kita kenalan. Apa itu zat aditif? Zat aditif itu adalah sesuatu yang ditambahkan kepada makanan sehingga membuat makanan tersebut menjadi menarik, daya pikatnya bagus, kemudian rasanya enak. Begitu kira-kira. Zat aditif itu setelah saya ramu ada berupa penyedap, pewarna buatan, pengawet, pemanis, pengental, pengemusi, atau perasa buatan. Penyedap ini berupa misalnya MSG. MSG apa? Merupakan zat aditif penyedap makanan. MSG apabila kita konsumsi secara berlebihan, kemudian secara berkelanjutan atau terus-menerus, itu pada dasarnya dia memiliki dampak negatif atau mengakibatkan nyeri kepala, kulit kemerahan, berkeringat, terbakar pada mulut, kemudian ada terbakarnya rasanya di tenggorokan, bahkan merasakan mual. Hal tersebut sudah pernah ada kejadian di restoran Cina, sehingga itu kejadian dinamakan dengan Chinese Restaurant Syndrome pada tahun 1960-an, yang mana si orang yang makan atau si konsumen yang memakannya, dia di saat selesai memakan makanan tersebut, dia merasa nyeri kepala, kulit kemerahan, berkeringat, begitu. Namun, they use Food and Drug Administration, kemudian WHO, mengatakan itu aman. Nah, loh kok seperti itu? Bahkan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pun mengatakan MSG itu aman digunakan. Aman digunakannya di sini adalah pada kadar tertentu, ya. Tapi dia boleh beredar dan boleh mengkonsumsinya. Tergantung tubuhnya seseorang lagi bagaimananya. Kemudian ada perwarna buatan. Perwarna buatan ini apa? Perwarna buatan ini adalah zat aditif untuk mempercantik makanan. Ya. Oke. Coba lihat gambar permen-permen ini. Menarik bukan? Warna-warninya yang begitu mencolok. Begitupun pewarna buatan. Pewarna buatan itu mengakibatkan meningkatkan kecenderungan alergi, hiperaktivitas pada anak ADHD. ADHD di sini apa itu? Itu Attention Deficit Hyperactive Disorder. Pewarna buatan itu apa sih, Bu? Apa aja sih pewarna buatan itu? Pewarna buatan nih, pewarna buatan. Kalau merah dia ada Aluraret AC, kemudian biru ada biru berlian, dan lain-lain ini. Kuning ada Face Yellow AB, coklat pun ada coklat HTCL, hijau ada Face Green, oranye ada Orange Bee. Klorofil di sini dia merupakan pewarna alami. Seperti klorofil, misalnya warna hijau dapatnya dari bayam, dari alga, kemudian dari daun pandan atau daun suji, ya. Kemudian ada antosianin berupa warna ungu seperti strawberry, berry, beet, begitu. Ada merah misalnya beet, ada orange, wortel. Kemudian merah ini juga bisa seperti bayam. Bayam, tahu bayam merah bisa juga. Kemudian keungu-unguan juga dia ya. Kemudian seperti buah naga. Kunyit ada, kalau kuning ada kunyit pastinya. Ya. Seperti yang sering digunakan kita konsumsi.
Kemudian pengawet. Pengawet ini bagaimana? Zat aditif yang digunakan untuk mengawetkan makanan. Bagaimana caranya makanan tersebut bisa tahan lama? Misalnya di sini apa? Misalnya natrium nitrit, zat aditif pengawet daging untuk mencegah pertumbuhan bakteri. Banyak digunakan orang pada daging kaleng hingga dagingnya tersebut terlihat warna pink kemerah-merahan yang segar. Ya, tapi dia tidak bisa terkena pada suhu yang tinggi, dia akan merusak. Kemudian nitrosamin, zat yang penyebab kanker, itu tuh dia bisa menyebabkan kanker usus besar, bahkan kanker perut, kanker payudara, kanker kandung kemih, si nitrosamin natrium nitrit ini ya. Begitu bahayanya dia. Seperti yang Ibu katakan tadi, yang namanya zat aditif itu dikelompokkan berdasar dua, alami dan sintetik. Kalau dia secara alami, bisa kita gunakan garam sebagai pengawet salah satunya ya. Next, cepat saja. Kemudian pemanis. Pemanis itu ada pemanis alami, ada pemanis buatan. Kalau di sini pemanis alami apa? Misalnya tebu. Pemanis buatan apa? Gula, sari manis. Kalau seseorang biasanya menggunakan sari manis pada kontak fisik yang berbeda ya, ada yang merasakan tenggorokannya gatal, tidak enak menelan, seperti itu. Pemanis ini apabila kita konsumsi pada jangka panjang, dia akan bersifat karsinogenik. Karsinogenik di sini apa? Dia pemicu kanker. Ya. Kemudian bisa juga manis itu kalau alami dari madu, dari buah. Ya. Kemudian ada lagi zat aditif pengental. Zat aditif yang digunakan untuk mengentalkan suatu makanan. Maizena, apa tuh? Maizena merupakan buatan. Apalagi yang buatan? Gelatin, buatan. Kemiri, apa itu? Alami. Ya. Apabila pengental ini kita konsumsi secara berkelanjutan dan kadar yang tinggi, dia meningkatkan gula darah dan kolesterol. Next, ada pengemulsi atau perasa buatan dan perasa buatan juga bisa. Pengemulsi di sini apa? Pengemulsi. Pengemulsi itu zat aditif yang ditambahkan untuk menyatukan si air dengan minyak. Ini dia contohnya. Ini dia. Oke. Apabila kita mengkonsumsinya secara berlebihan, dia bersifat karsinogenik, alergi, merusak kandungan gizi pada makanan kita. Oke, itu zat aditif. Yang mana secara konsep besarnya zat aditif itu ada dua macam, ada buatan dan ada yang alami. Alangkah lebih bagusnya mengkonsumsi makanan kita menggunakan yang alami saja. Mungkin yang sudah terbiasa menggunakan yang buatan mulai mengurangi dan memperhatikan takarannya terhadap tubuh kita nanti. Yuk kita lanjut ke B3. Apa tuh B3? Bukan bintang biasa. Oh no, bukan. Bukan. Oh no, tidak. B3 di sini adalah bahan berbahaya dan beracun, ya. Oke. Ini kira-kira pengertiannya apa sih B3 itu? Ayo kita kenalan sama si B3 ini. B3 ini adalah bahan berbahaya beracun. Menurut OSHA, Occupational Safety and Health of the United States Government, bahan yang karena sifat kimia maupun kondisi fisiknya sangat berpotensi menyebabkan gangguan pada kesehatan manusia, kerusakan, dan atau pencemaran lingkungan.
Kemudian ada lagi menurut PP nomor 74 tahun 2001. Ayo bagi Ananda cari apa sih pengertiannya tugas bagi Ananda. Kita lanjut. B3 ini ada peraturan terkait pengelolaan B3. Ada undang-undangnya, jadi jangan asal-asalan. Undang-undangnya ada, peraturannya ada. Pertama ada Undang-Undang RI nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, bahwa setiap orang memasukkan ke dalam wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, menghasilkan, mengangkut, mengedarkan, menyimpan, memanfaatkan, membuang, mengolah, dan atau menimbun B3 wajib melakukan pengelolaan B3. Begitu. Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang pengelolaan bahan berbahaya dan beracun. Ada Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 3 Tahun 2008 tentang tata cara pemberian simbol dan label bahan berbahaya dan beracun. Jadi tidak sembarangan. Kemudian ada Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 2 Tahun 2010 tentang penggunaan sistem elektronik registrasi bahan berbahaya dan beracun dalam kerangka Indonesia National Single Windows di Kementerian Lingkungan Hidup. Terlihat tidak bisa sembarangan di sini. Kemudian ini salah satu contoh atau alur pengelolaannya, ya dapat dilihat. Kalau dia di tangki, dia menggunakan tangki yang seperti ini. Kemudian kalau dia misalnya di dalam drum dia seperti ini. Cara pemasangan labelnya bagaimana, ya. Cara memasukkannya bagaimana. Oke. Identifikasi B3 ada 3 macam. B3 dapat diklasifikasikan sebagai sifatnya. Kemudian klasifikasi B3 sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 yang terdiri dari seperti ini. Kita ke sini dulu. Bagaimana dia klasifikasinya? Berdasarkan sifatnya. Mudah meledak, pengoksidasi, sangat mudah sekali menyala, sangat mudah menyala, dan beda dia ya. Mudah menyala, amat sangat beracun, beracun. Jadi ada klasifikasinya. Korosif, berbahaya, mutagen. Apa sih dia, nanti kita bahas sembari berlanjutnya ini ya. Kemudian ada klasifikasi B3 sebagaimana tadi yang disebutkan berdasarkan ayat 1, ini berdasarkan peraturan ya, peraturan yang PP nomor 74 2021 tadi. B3 dapat dipergunakan, kemudian B3 dilarang dipergunakan, ada juga B3 yang terbatas dipergunakan. Begitu. Ada lagi B3 sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 2, ini berdasarkan PP nomor 74 tahun 2021, tercantum dalam peraturan pemerintah seperti ini. Simbol B3 sesuai dengan Permen LH nomor 3 tahun 2008 adalah label atau tanda atau simbol kemasan bahan material berbahaya atau B3, bahan beracun dan berbahaya, secara umum merujuk pada Globally Harmonized System. Ya. Sini kita lihat. Oke. Nampak. Next, kita lanjut. Nah, di sini dia yang mudah meledak tuh bagaimana simbolnya. Ini sudah ada simbol-simbolnya. Apabila dia sebagai pengoksidasi akan ada simbol seperti ini. Warna dasar pada B3 ini pada umumnya dia berwarna putih dan garis pinggirnya ini tebal berwarna merah. Kemudian ada gambar simbol berupa, kalau dia pengoksidasi ada seperti ini, bola api yang berwarna hitam yang menyala. Simbol ini menunjukkan bahan yang dapat melepaskan banyak panas atau menimbulkan api ketika bereaksi dengan bahan kimia lainnya, terutama bahan-bahan sifatnya mudah terbakar meskipun dalam keadaan hampa udara. Oke. Kemudian mudah menyala. Berbeda dengan yang ini, tidak ada lagi bolanya. Dia benar-benar api yang bergejolak. Sama, dia tetap berwarna dasar putih seperti yang Ibu katakan tadi. Dia akan selalu cenderung pada umumnya memiliki warna dasar putih dan garis tepi warna merah. Namun ada juga yang berwarna kuning, mungkin ada beberapa yang melihat seperti itu, tergantung dari penggunaannya lagi. Simbol ini
menunjukkan suatu bahan yang memiliki karakteristik sebagai berikut. Terbakar karena kontak dengan udara pada temperatur ambient. Kemudian padatan yang mudah terbakar pada kontak dan dengan sumber nyala api. Gas yang mudah terbakar pada suhu dan tekanan normal, mengeluarkan gas yang sangat mudah terbakar dalam jumlah yang berbahaya. Padatan atau cairan memiliki titik nyala di bawah 0 derajat Celcius dan titik didih lebih rendah atau sama dengan 35 derajat Celcius. Oke, ada padatan atau cairan yang memiliki titik nyala 0 derajat Celcius sampai dengan 21 derajat Celcius. Kemudian beracun atau toksik. Sini simbolnya ini dia mengatakan kalau sifat racun bagi manusia yang dapat menyebabkan keracunan atau sakit yang cukup serius apabila masuk ke dalam tubuh melalui pernafasan, kulit, atau mulut. Penentuan tingkat sifat racun ini didasarkan atas uji LD50. Lotalitas sudah kita bahas kemarin ya. Amat sangat beracun, dan beracun. Dan atau dia juga sifat berbahaya, toksitas akut. Ya. Tergantung lagi bagaimana hasil ujinya ini. Apakah dia amat sangat beracun, atau beracun saja. Tergantung dari ujinya. Kemudian ini dia berbahaya atau harmful. Simbol ini sangat menunjukkan suatu bahan baik berupa padatan, cairan, ataupun gas yang jika terjadi kontak atau melalui inhalasi ataupun oral dapat menyebabkan bahaya terhadap kesehatan sampai tingkat tertentu. Ini mengakibatkan iritasi pada manusia atau pada makhluk hidup. Ya. Kemudian ini dia bersifat korosif. Ya. Ini dia karsinogenik. Dapat dibaca ya nanti ya Nanda ya. Ini gas yang bertekanan. Jadi sudah ada diatur. Ini penerapan label, ini contohnya. Ini bisa dilihat pada di tangki. Nah, seperti ini orang memasangnya. Ada kodenya, kemudian ada peringatannya, seperti ini, ada alamatnya. Ini kalau dia satu sifat dia. Bagaimana dia kalau dua sifat? Seperti ini, dia akan bergandengan. Oke. Ada juga peraturan cara menulisnya seperti ini. Contoh ukuran simbol pada kemasan bahan berbahaya, beracun dan berbahaya. Dia memiliki ukuran tertentu seperti ini, ada 25 cm ke sini, 25 cm berdasarkan ini. Ukuran simbol pada alat angkut misalnya 25 cm kali 25 cm. Ukuran simbol pada wadah dan kemasan 10 cm kali 10 cm. Pemasangan simbol pada kendaraan pengangkut B3 harus dapat dilihat dengan jelas sampai dengan jarak 20 cm. Warna dasar putih, garis api tebal berwarna merah dengan piktogram berwarna hitam, sedangkan gambar simbol disesuaikan dengan jenis karakteristik B3. Kemudian tugas yang minggu lalu, selain melihat atau menentukan berapa sih suhu dari suhu dari kamar ya. Sekarang di sini kita dari bermacam-macam jurusan, jadi Ibu kasih tugas itu kemarin. Kemudian ada yang mengatakan, Bu, kan ada warnanya kuning, ada warnanya merah, tidak selalu putih, berdua garis pinggir merah. Coba buktikan ke Ibu dan alasannya apa, biar kalian benar-benar mengerti dan paham bagaimana. Lanjut. Ini contoh pemberian simbol dan label pada wadah atau kemasan, ini ya. Ini seperti ini. Ini wadah ya. Ini pada drum. Kalau pada drum dia seperti ini. Tutupnya pun tidak satu kali tutup, dia berlapis tutupnya. Ada cincinnya sebagai pengunci, ada karetnya, baru ada tutupnya. Ini contoh pemberian simbol pada armada angkut B3, pada truk besar seperti ini. Jelas, ada emergency call-nya, ada nama perusahaannya, ada simbolnya. Dan biasanya tidak hanya satu, jadi taruh di sini, kemudian di belakang, ada lagi di samping. Jadi dimanapun sisi orang melihatnya.
Kemudian contoh penerapan simbol pada kemasan. Nah, di sini yang ada biru-birunya ini. Bisa diletakkan. Jadi dimanapun sisi dia terlihat. Gitu. Oke, sekian dulu. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.